Yo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar ibadah puasanya 1 bulan full sampai Hari Raya Idul Fitri nanti. Oke, pertama-tama saya ingin memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian. Ini murni pendapat saya pribadi tentang analisa saya pribadi tentang market crypto. Jadi segala sesuatu tentang trading di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Oke, di sini market kripto itu naik 2,21% teman-teman ya. Oke, seperti biasalah, naik turun. Memang beberapa hari ini ataupun dalam bulan ini market kripto itu memang bikin bosan banget gitu loh. Naiknya hanya 0, sekian persen, tapi turunnya bisa sampai 1, 2%, 5%, bahkan teman-teman memang bikin bosan sekali. Yang bikin kita juga bingung arah market crypto ini kemana. Di sini Bitcoinnya udah retest kembali di area 40.000 dolar ya teman-teman. Per 24 jam naik 2,26%, per 1 minggu turun, naik naik juga 3,29%. Begitu juga diikuti oleh altcoin lainnya nih teman-teman. Tetapi di sini saya akan membahas soal Bitget nih teman-teman, Birais, karena kemarin itu saya juga baru dapat keuntungan tuh dari Birais karena dia naik sekitar 30%, 20 sampai 30% gitulah teman-teman dalam 1 hari. Nah, ini yang saya bilang kemarin, dia berada di fase sideway-nya, lagi menentukan arah apakah breakout atau breakdown. Ternyata breakout area teman-teman. Nanti kita lihat sama-sama di TradingView. Di sini per 24 jam beres ini naik 26% ya teman-teman ya. Nanti kita lihat juga, lihat beritanya di Twitter. Harga tertinggi ada di 0,1, harga terendah ada di 0,9 teman-teman. Naik sekitar 30-an persen lah. Soalnya saya take profit kemarin lumayan sih dapatnya teman-teman. Untuk THR lebaran kan lumayan. Volume perdagangan per 24 jam naik 134% teman-teman ya, jadi 4.400.000. Kapitalisasi pasar ada di 1 miliar ya teman-teman ya, naik 27%. Nah, ini yang saya bilang, lihat kenaikannya gila kan. Kenaikannya kelihatan lah grafiknya secara jelas. Kita lihat bersama-sama di Twitternya teman-teman. Oke, di sini kita udah berada di Twitter resminya si Bitget teman-teman. Ada apa nih? Nah, di sini dari Bimun Crypto Indonesia, top trending cryptocurrency Indonesia, yaitu koin yang paling banyak dicari lah teman-teman, di yang paling top lah, yang paling banyak dicari, yaitu ada FaceDAO, yang kedua ada Smooth Love, yang ketiga ada Shiba Inu. Ya wajar lah teman-teman ya. Market capnya ada di 5 miliar 630 juta. Baby Doge teman-teman yang sering kita bahas juga. Bitget nih yang sering dicari. Bitcoin, BNB, Ethereum, Step, iCoin versi 2 teman-teman. Ini adalah koin yang paling banyak dicari ya di Indonesia teman-teman. Mungkin itu juga yang membuat saya pikir holder dari Bitget ini kebanyakan dari Indonesia lah teman-teman ya, kemungkinan. Terus di sini, nah ini kemungkinan besar karena ini nih teman-teman, mungkin Bitget ini ngepam lumayan ya teman-teman ya, lumayan tinggi lah, tinggi banget sih menurut saya teman-teman. Ngepam karena dia habis ngebakar 572 triliun token Bitget teman-teman yang dibakar. Dia ngebarnya 275 juta dolar teman-teman. Itu nggak sedikit loh teman-teman, 275 juta dolar USD loh. Nah, ini yang membuat saya pikir, ini yang membuat harga Bitget itu naik kemarin teman-teman. Saya juga masih menunggu nih teman-teman, karena baru take profit kan, apakah akan melanjutkan peningkatan selanjutnya atau enggak. Kalau melanjutkan saya mau pasang posisi lagi teman-teman, karena udah lumayan kan dapatnya kan. Di sini juga ada dia mengatakan market crypto merah, tetapi di versi 20 baru memulai dari awal tuh teman-teman. Nah, di sini adalah project-projectnya dia bersama Birais lah teman-teman ya. Thank you Bitget, ini bekerja sama dengan Evo Finance ya teman-teman ya. Udah semakin jelas di sini projectnya Birais, sudah semakin terang lah. Tinggal tunggu step by step ya teman-teman, karena kan roadmapnya itu sampai 2025 teman-teman. Di sini baru 2022, ya wajar lah berjalan sedikit-sedikit sebelum big pump terjadi teman-teman di beres ini. Kita tunggu saja tahun depan ataupun 2 tahun 3 tahun lagi teman-teman. Saya pikir harga beres ini udah bisa bersaing dengan koin-koin yang lainnya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah ada di BSC Scan teman-teman. Total supply-nya ada 1000 kuadrat triliun ya teman-teman ya. Total holdernya masih 1130 berapa nih teman-teman? 135 sekian lah. Holder itulah yang saya bilang kemarin. Jika kalian mencari koin yang jelas, roadmapnya jelas, projectnya jelas, yang berjalan pada satu titik, yaitu fokus kepada satu titik, maksudnya yaitu project blockchain, yaitu teman-teman untuk mengembangkan blockchain, Biras ini adalah salah satu koin yang sangat kredibel untuk teman-teman masukkan ke daftar portofolio teman-teman. Tetapi tetap dior lagi ya teman-teman ya, karena teman-teman harus belajar lagi tentang koin itu, apakah teman-teman paham apa enggak begitu. Terus di sini total transaksi ya teman-teman ya, lumayan lah, nambah-nambah ini kan kalau dapat profit, karena seperti saya bilang jangan hanya menyimpan di satu koin atau token teman-teman, karena resikonya sangat tinggi. Lebih baik disebar tuh keuangan ini di token-token lain jika memiliki keuangan yang bagus teman-teman. Tetapi jika ingin hanya menabung, pilihlah koin-koin yang fundamental ya bagus, yang harganya masih murah, Cardano, XRP, ya begitulah teman-teman. Lebih baik pelajari dulu sampai teman-teman paham koin mana yang harus teman-teman hold jangka panjang dan fundamentalnya bagus teman-teman, seperti itu. Di sini seperti Ethereum membangun ekosistem, Bitgert melakukan hal yang sama nih teman-teman. Patokan dari Bitgert ini adalah mengikuti pergerakan dari Ethereum nih teman-teman. Bukan menyamai, tapi dia itu mengikuti perkembangan dari Ethereum, di mana kita tahu sendiri ya, Ethereum merupakan salah satu blockchain layer 1 lah yang terbilang cukup sukses sekali lah. Banyak sekali DEX yang berjalan di atas jaringannya BRC20. Di sini Bitgert juga sama, istilahnya berkaca pada Ethereum gitu. Juga ingin mengembangkan dengan cara membangun sebuah ekosistem besar-besaran di tahun ini teman-teman. Kita melihat juga bahwa project yang telah dia bangun, khususnya dari startup studio, setiap bulan meluncurkan 100 project yang masuk ke dalam ekosistem ya teman-teman. Target dalam beberapa bulan ke depan itu bisa meluncurkan 1000 startup studio teman-teman. Belum petanya, roadmapnya udah diperbarui, yaitu terkait beberapa project unggulan. Salah satunya adalah untuk wallet yang saat ini udah bisa terintegrasi dengan BRC20. Jadi bagi pengguna walletnya Bitgert itu yang dulunya hanya terintegrasi dengan BRC20 dan BSC, sekarang udah bisa terintegrasi juga dengan BRC20, yang sama lah seperti kalau di BNB atau BSC itu kan umumnya menggunakan PancakeSwap, yaitu walletnya. Kalau Ethereum itu kan wallet umumnya yaitu MetaMask. Kalau si BRC20 itu walletnya umumnya adalah wallet BRC yang kemarin sempat udah bisa terintegrasi digunakan dengan BRC20 teman-teman. Jadi kedepannya semoga saja semakin banyak pemberningan ini akan menarik konsumen ya teman-teman, karena semakin supply-nya menyempit, semakin projectnya makin dikenal atau dijelaskan secara jelas, ini sangat menarik untuk dimasukkan ke dalam ekosistemnya. Tentu itu akan terpenuhi teman-teman, dan semoga aja Biras ini bisa menjadi the next Cardano teman-teman, seperti yang saya bilang, karena projectnya udah sangat jelas ya teman-teman. Ngeburn-nya juga udah bagus sekali, peningkatan harganya juga bagus. Tinggal kita nunggu perkembangan selanjutnya dari si Biras ini teman-teman. Oke, di sini kita udah ada di chartnya si Bitgert nih teman-teman, Biras. Nah, jika kita tarik trendline, kemarin kan masih sideways aja teman-teman, sekarang udah nge-breakout nih, bahkan ngebentuk pola cup and handle. Di sini saya menggunakan time frame 4 jam ya teman-teman. Apa yang terjadi dengan Biras sampai dia dua kali berada di area over pembelian ya teman-teman. Otomatis kali ini dia akan turun dulu sejenak. Setelah itu kita baru analisa lagi apakah dia akan melanjutkan kenaikannya atau turun sedikit, retest sedikit, baru turun naik lagi teman-teman. Karena di sini jika kita lihat terakhir kan di sini kan, terakhir kita analisa di sini, kita lihat kenaikannya itu udah sekitar
30-an% teman-teman saat dia ngebentuk shadow, tapi dia penutupan ada di 28%. Nah, ini yang saya bilang tadi, saya lumayan lah dapat dari sini. Terus waktu kita analisa juga dia tuh masih dalam fase sideways-nya teman-teman di area ini. Saya udah bilang berkali-kali di area 0,9 ini udah beberapa kali ingin tembus, tapi nggak berhasil, akhirnya tembus di sini. Terus juga ingin beberapa kali tembus di area bawah 0,7 tapi nggak tembus-tembus teman-teman. Jadi masih di fase sideways-nya aja teman-teman. Kemarin tuh hanya begini aja, nah naik turun naik turun naik. Nah, terakhir di sini teman-teman, saya pikir di sini akan turun nih teman-teman, karena kenapa RSI itu menunjukkan udah over pembelian teman-teman di area ini. Ternyata dia retest baru melanjutkan kenaikannya yang lumayan tinggi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini jika dia melanjutkan kenaikannya, maka otomatis dia akan mengincar area ini dulu nih teman-teman. Area di sini nih. Nah, 0,13 ya teman-teman. Dia harus tembus, dia Biras ini udah 2 kali ingin tembus ini tapi nggak berhasil. Terus jika naik lagi dia akan mengincar area di sini teman-teman, 0,15 inilah. Semoga aja dia membuat ATH baru nih teman-teman. Jadi ya lumayan lah untuk investasi jangka panjang juga. Nah, tetapi jika dia retest, maka dia akan retest dulu kembali ke area sini teman-teman, 0,9. Apakah retest itu hanya koreksi akan melanjutkan peningkatannya, ya kembali lagi nanti kita lihat ke depannya teman-teman. Jika itu retest memantul di area ini, maka yang dia incar kenaikannya di area 0,13 teman-teman. Tetapi jika dia turun ya kembali lagi ke fase sideways-nya teman-teman, seperti itu. Oke. Sekian informasi saya sampaikan pada hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika video bagus silahkan di like. Jika video tidak bagus silahkan di unlike teman-teman. Oke. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.